Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eni Risnawanti dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini kita akan mempelajari tentang penulisan karya ilmiah. Ayo kita lihat. Kita memiliki 3 pembahasan. Yang pertama yaitu teknik penulisan kutipan, yang kedua teknik penulisan catatan kaki, dan yang ketiga teknik penulisan daftar pustaka. Di sini kita mempunyai quotes yang sangat keren, teman-teman. Jika Anda ingin diingat orang setelah Anda tiada, maka tulislah sesuatu yang patut dibaca atau berbuatlah sesuatu yang patut diabadikan. Benjamin Franklin. Teman-teman tahu nggak nih apa pengertian dari karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan karya tulis disusun berdasarkan karangan, pernyataan, atau gagasan orang lain yang menyajikan data dan fakta hasil penelitian atau pengkajian, ditulis menurut metode dan sistematika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita masuk pembahasan yang pertama, teman-teman, yaitu teknik penulisan kutipan. Secara umum, kutipan adalah gagasan, ide, dan pendapat yang diambil dari berbagai sumber sebagai penguat atau pendukung suatu karya tulis. Di dalam kutipan terdiri dari kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Kutipan langsung memiliki 2 jenis, yaitu A. Kutipan langsung pendek adalah kutipan langsung terdiri dari 3 baris atau kurang 3 baris dengan teknik sebagai berikut. B. Kutipan langsung panjang adalah kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 4 baris dengan teknik yaitu Nah, ini teman-teman contoh kutipan langsungnya. Dua, kutipan tidak langsung. Penulis menggunakan kalimat-kalimat yang disusun sendiri, mengambil pokok pikiran atau intisari dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ihtisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Terdapat peraturan dalam pembuatannya, yaitu Nah, kalau yang ini contoh kutipan tidak langsung, teman-teman. Cara menyodorkan kutipan tidak langsung, yaitu dengan cara meringkas, yaitu menyajikan suatu karangan atau bagian karangan yang panjang dalam bentuk ringkas. Dengan contoh seperti ini ya, teman-teman. Yang kedua, cara ikhtisar, yaitu menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk ringkas, bertolak dari naskah asli, tetapi tidak mempertahankan urutan, tidak menyajikan keseluruhan isi, langsung kepada inti bahasan yang terkait dengan masalah yang hendak dipecahkan. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu teknik penulisan catatan kaki. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis pada bagian paling bawah di setiap lembaran akhir bab karya ilmiah, seperti makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain.
atau catatan kaki merupakan keterangan referensi yang ditempatkan pada kaki tulisan atau teks karya ilmiah. Pencantuman catatan kaki diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Catatan kaki mempunyai 4 fungsi, yaitu untuk menyatakan penghargaan kepada penulis lain yang buah pikiran tertulisnya telah kita pinjam, untuk menyatakan kepada pembaca dari mana pengutip memperoleh informasi yang dikemukakan, sebagai catatan penjelas yang memberikan keterangan tambahan yang dirasa tidak layak bila dimasukkan dalam teks, sebagai referensi silang tentang topik yang dibahas dalam tulisan tersebut. Tujuan penulisan catatan kaki adalah untuk menyusun pembuktian sumber tulisan, menyatakan utang budi kepada pengarang yang dikutip pendapatnya, menyampaikan keterangan tambahan, memperkuat uraian, intisari, keterangan insidental dari materi penjelas yang kurang penting, perbaikan dan pandangan yang bertentangan, dan merujuk bagian lain teks, uraian pada halaman lain sebelum atau sesudahnya. Jenis catatan kaki. Ada 2 jenis catatan kaki yang biasa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama, catatan kaki lengkap ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. 2. Catatan kaki singkat ditulis singkatan dan terdiri dari 3 macam, yaitu sebagai berikut. Cara membuat catatan kaki. Ada teknis membuat penulisan catatan kaki yang perlu diingat, yaitu 1. Nama pengarang tidak dibalik. 2. Judul buku dicetak miring jika diketik dengan komputer, atau di garis bawah jika tidak dengan komputer. Selain buku, artikel di majalah, koran, atau jurnal, judul sumber ditempatkan dalam tanda petik 2. Tidak dicetak miring atau di garis bawah. 3. Kota terbit. 4. Nama penerbit. 5. Tahun terbit. 6. Nomor halaman. 7. Semua unsur dihubungkan dengan tanda koma, kecuali setelah kota terbit dihubungkan dengan tanda titik 2. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu teknik penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah semacam rujukan seorang penulis dalam menyusun karyanya. Daftar pustaka dapat kita temukan di makalah, laporan penelitian, skripsi, maupun esai. Daftar pustaka penting peranannya dalam sebuah karya tulis. Sebuah karya tulis besar yang tidak memiliki daftar pustaka bisa saja diragukan kebenarannya. Fungsi daftar pustaka yaitu 1. Memberi informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. 2. Apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. 3. Memberi apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. 4.
Keempat, menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Unsur-unsur dalam daftar pustaka. 1. Nama pengarang yang dikutip secara lengkap. 2. Judul buku, termasuk judul tambahannya. 3. Data publikasi, seperti penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal jumlah halaman buku tersebut. 4. Untuk sebuah artikel, diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Nah, kita sekarang langsung masuk ke teknik penyusunan daftar pustaka. Apa aja sih? Ya, ini dia. Penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari buku, yaitu 1. Penulisan nama untuk awal menggunakan huruf besar terlebih dahulu. Setelah nama belakang ditulis, beri tanda koma. Dimulai dari nama belakang, lalu beri tanda koma, dan dilanjutkan dengan nama depan. 2. Tahun pembuatan atau penerbitan buku. 3. Judul bukunya, ingat, ditulis dengan menggunakan huruf miring, setelah judul gunakan tanda titik. 4. Tempat diterbitkannya, setelah tempat penerbitan gunakan tanda titik 2. 5. Penerbit buku tersebut diakhiri dengan tanda titik. Penulisan daftar pustaka yang lebih dari 1 atau 2 orang penulis dalam buku yang sama. Pertama, tulis nama belakang dari penulis yang pertama. Setelah nama belakang, beri tanda koma. Lalu, tulis nama depan. Jika nama depan berupa singkatan, tulis saja singkatan itu. Setelah nama pertama selesai, beri tanda titik. Lalu beri tanda koma untuk nama kedua atau ketiga. Ditulis sama seperti nama Sally Alice, tidak ada perubahan. Yang berubah penulisannya hanya orang pertama, sedangkan orang kedua dan ketiga tetap. Setelah penulisan nama kedua selesai, nah jika 3 penulis gunakan tanda dan pada nama terakhir. Begitu pula jika penulisnya hanya 2 orang saja. Setelah penulisan nama selesai, kedua, tahun pembuatan atau cetakan buku tersebut dengan diawali tanda kurung buka dan kurung tutup. Setelah itu beri tanda titik. Ketiga, judul buku atau karangan. Setelah itu beri tanda koma dan ditulis dengan huruf miring. Keempat, yaitu penulisan tempat penerbitan atau cetakan. Setelah itu beri tanda titik 2. Dan terakhir, kelima, nama perusahaan penerbit atau tulisan tersebut dan diakhiri tanda titik. Untuk gelar akademik tidak ditulis dalam penulisan daftar pustaka. Nah, ini dia teman-teman contoh dari daftar pustaka. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Saya, Eni Risnawanti, sangat memohon maaf apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran ini dan kekurangan yang sangat banyak. Saya mohon maaf atas itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.